Sitokin atau sitokain. Jadi ini adalah pertemuan kita di imunologi yang khusus membahas mengenai apa itu sitokain atau sitokin dari mulai dengan definisi dan bagaimana dia bekerja di dalam tubuh kita. Jadi sitokin, sitokin itu sebelum memasuk ke materinya lebih dalam, ada beberapa istilah yang harus teman-teman ketahui. Jadi ada definisi yang penting, seperti yang pertama ada endokrin, kemudian ada autokrin, ada imunoglobulin superfamily, ada interleukin, paraklin, pleiotropi, dan stem cell faktor. Oke, jadi sitokin itu apa? So, sitokin is low molecular weight protein, jadi protein yang molekular weight-nya atau berat molekulnya kecil. Nah, jadi ke definisi ketika kita berbicara protein itu kecil, itu adalah lebih kecil dari 30.000 kilo Dalton, KDA ya. Jadi ukurannya memang relatif besar kalau dibandingkan molekul-molekul kimia yang lain, tetapi karena protein itu adalah makromolekul, maka 30 kilodalton itu masuk ke dalam kategori yang kecil. Kemudian sitokin ini apa ya? Sitokin ini jadi adalah suatu protein yang reseptor, mempunyai reseptor ya. Jadi ketika dia itu ada di dalam tubuh kita, sebelum dia memberikan efek ke dalam sel perifer atau sel efektornya, dia akan berinteraksi terlebih dahulu dengan reseptornya. Kemudian, kalau kita bicara tentang reseptor, kemudian kita bicara tentang protein, kemudian muncul sebenarnya protein ini berapa kadarnya supaya kita bisa mengatakan dia itu efektif. Ketika kita bicara tentang sitokin, dia itu aktif dalam kadar pikomol, teman-teman. Jadi pikomol itu 10 pangkat minus 12, sangat kecil. Jadi bisa teman-teman bayangkan jika di dalam tubuh kita ini ada sitokin dengan konsentrasi yang 10 pangkat minus 12 tadi, kita sudah bisa merasakan efeknya. Nah, efeknya apa saja nanti akan ada di belakang. Nah, dihasilkan oleh siapa sitokin ini? Jadi sitokin ini dihasilkan oleh white blood cell. Ya, white blood cell atau sel darah putih begitu ya. Sel darah putih, teman-teman sudah belajar dari pertemuan-pertemuan sebelumnya pasti mengenai apa saja apa white blood cell ini, kategorinya apa saja. Kemudian apakah cuma white blood cell? Of course no. Jadi dia juga dihasilkan oleh eh, sel-sel yang lain. Nah, apa itu? Nanti kita akan sampai ke sana ya. Oke. Kemudian dia itu fungsinya, tadi kan disebutkan dia mempunyai efektor berupa sel sehingga menimbulkan efek fisiologis gitu ya, efek biologis tertentu. Nah, sebenarnya sel-sel efektor yang ditarget oleh si sitokin itu kita sebut sebagai sel efektor yang berpengaruh terhadap sistem imun kita. Jadi dia akan berpengaruh terhadap sistem imun kita nantinya. Kemudian apa saja sitokin itu? Jadi sitokin itu disingkat sebagai IL, ya IL, IL. IL ini singkatan dari apa? Singkatan dari interleukin. Jadi salah satu contoh sitokin itu adalah interleukin, di mana interleukin itu ada banyak. Ya, jadi dia itu ada interleukin 1 sampai dengan interleukin ke-29. Jadi banyak. Kemudian berikutnya, ketika kita mau mengenal tentang sitokin, oke, jadi sitokin itu efeknya mempunyai urutan yang seperti ini. Yang pertama ada stimulus terlebih dahulu.
Ya, di depan pasti teman-teman sudah belajar bagaimana stimulus-stimulus yang mengganggu, endingnya mengganggu ke sistem imun. Kemudian dia akan menghasilkan sitokin oleh sel white blood cell tadi utamanya ya. Kemudian berikutnya dia akan menghasilkan sitokin. Setelah menghasilkan sitokin, maka dia akan ikut ke peredaran darah atau limfatik. Kemudian dia akan sampai ke target sel. Jadi dia akan ikut jalan-jalan dulu bersama-sama dengan darah, kemudian ketemu sama reseptornya. Nah, ketika ketemu dengan reseptor ini, kemudian dia bisa menimbulkan efek biologis tertentu. Nah, ini ya, jadi alur yang tadi itu bisa digambarkan melalui gambar berikut ini. Jadi ada inducing stimulus, kemudian di sini setelah ada inducing stimulus, ini sel yang memproduksi sitokin akan melepaskan sitokin. Kemudian sitokin ini akan ketemu dengan reseptornya pada sel target. Kemudian ada efek biologis. Efek biologis ini bisa diperantarai oleh aktivasi ekspresi gen. Jadi dia akan mengubah pola ekspresi suatu gen yang ada pada sel efektornya. Nah, oke. Nah, penamaan sitokin itu apakah semua sitokin itu selalu interleukin? Tidak, ya. Jadi sitokin itu digambarkan atau dinamakan itu berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, ada sitokin yang dinamakan berdasarkan sumbernya. Jadi kalau sumbernya itu adalah sel limfoid, maka namanya limfokin atau limfokain. Kemudian kalau berdasarkan fungsinya itu namanya adalah kemokain. Nah, kenapa kok namanya kemokain? Karena dia adalah senyawa kimia yang bisa menimbulkan atau menyebabkan pergerakan suatu sel tertentu. Kemudian yang ketiga itu adalah aksi interseluler. Anti inter Kalau aksinya ini terjadi secara interseluler, maka namanya interleukin. Jadi yang saya sebutkan di depan itu interleukin 1 sampai dengan interleukin 29 dari tata nama sitokin itu dia exactly dia menimbulkan respon biologis yang ada di dalam sel tertentu. Oke. Aksi dari sitokin itu ada 3 utamanya. Yang pertama ada autokrin. Autokrin. Auto itu diri sendiri gitu ya, sendiri. Jadi dia dinamakan autokin karena dia memberikan efek pada sel yang menghasilkan sitokin itu sendiri. Jadi menghasilkan sendiri, kemudian dipakai sendiri. Oke. Kemudian tipe yang kedua itu adalah parakrin. Kalau parakrin, dia itu akan memberikan efek pada sel-sel yang letaknya berdekatan atau vicinit atau proximate gitu ya. Jadi letaknya berdekatan. Jadi sel-sel tetangganya. Kemudian yang ketiga itu adalah endokrin. Kalau endokrin itu adalah efek dari suatu sitokin yang bisa dirasakan oleh sel yang letaknya jauh. Jadi yang letaknya remote, jauh. Jadi supaya bisa menimbulkan efeknya, sitokin tadi harus ikut ke peredaran darah terlebih dahulu supaya nanti dia ketemu sama reseptornya somewhere di organ atau jaringan yang lain. Kemudian berikutnya, yang penting lagi ketika kita membahas sitokin adalah efek-efek yang berikut ini. Ya, kalau ini tadi ya penjelasannya autokrin itu gambarannya seperti ini, dilepaskan sendiri, kemudian dipakai sendiri. Kemudian kalau parakrin dia dilepaskan sendiri, kemudian dipakai oleh sel-sel yang berdekatan. Kemudian kalau yang ketiga endokrin, nah ini dia ikut ke sistem sirkulasi. Jadi sistem sirkulasi ini it's not always blood ya, bisa jadi ikutnya itu ke peredaran limfatik.
ya, bukan peredaran darah tapi peredaran limfatik. Kemudian dia baru akan berefek ke sel yang letaknya jauh. Oke. Kemudian aksi dari sitokin yang lain. Yang pertama, berdasarkan jumlah selnya ya, yang pertama adalah pleiotropik. Pleiotropik ini adalah efek pada sitokin yang terjadi pada banyak macam atau tipe sel. Jadi sitokinnya satu, tapi dia ngefeknya ke banyak tipe sel. Kemudian yang kedua itu adalah redundansi. Redundansi itu adalah beberapa sitokin yang berefek pada sel tipe yang sama. Jadi selnya satu, tapi dia menerima efek oleh lebih dari satu macam sitokin. Kemudian yang ketiga, ini redundansi. Redundansi ini uh, sitokin yang mempunyai efek pada sel yang sama. Jadi sitokinnya itu lebih dari satu macam tipe. Nah, apa bedanya dengan yang nomor dua? Jadi yang nomor dua itu dia beberapa sitokin berefek pada sel yang sama. Nah, efeknya itu uh, tidak selalu saling menguatkan atau mengurangi atau antagonis gitu ya. Jadi dia berefek ya berefek aja sama-sama. Nah, kalau lebih dari satu macam tapi efeknya itu saling menguatkan atau ini bilangnya tuh concert. If we play a music orchestra in a concert, you must be in harmonic with the instrument player, right? Jadi sama kayak sitokin. Jadi dia tuh efeknya akan saling menguatkan dari sitokin yang lain yang bekerja pada efek yang sama, pada sel yang sama. Kemudian yang ketiga itu adalah antagonisme. Antagonisme ini terjadi sitokin yang terjadi karena efek dari beberapa sitokin dua atau lebih sitokin yang saling bertentangan. Oke, nanti kita lihat contoh di belakangnya. Dan yang keempat itu adalah cascading. Jadi cascading itu beralur ya teman-teman, beralur, ada urutannya, ada perjalanannya. Nah, efeknya ini akan berbeda-beda. Misalnya ada eh, gitu ya, kita mau ke Solo gitu ya, dari Jogja. Jogja sebelum ke Solo kita lewat Klaten dulu, kemudian setelah di Klaten kita baru sampai ke Solo. Nah, ada sitokin yang efeknya itu yang cuma dari Jogja sampai Klaten saja. Kayak kita naik bus ya, busnya cuma sampai Klaten aja. Nanti dari Klaten ke Solonya kita harus naik bus yang lain. Nah, dua bus yang berbeda itu adalah efek sitokin yang cascading. Cascade. Cascade itu pathway, ada urutannya. Kemudian berikutnya, sekarang kita akan lihat lebih dalam satu persatu. Yang dikatakan di depan tadi, satu pleiotropik. Jadi pleiotropik ini misalnya di sini ada interleukin 4. Interleukin 4 di sini dihasilkan oleh T helper. Nah, teman-teman sudah belajar bagaimana T helper itu bisa eh, dihasilkan dari suatu sistem imun. Nah, interleukin 4 ini dia akan berefek ke sel B, kepada timosit, dan ada sel mast. Nah, downstream effect-nya apa? Satu, aktivasi, proliferasi, diferensiasi. Ya, kalau dia ada pada sel B. Kita tahu sel B itu adalah sel yang menghasilkan antibodi. So, kalau sel B itu dikenai atau menerima efek dari si sitokin, dia akan menjadi lebih aktif untuk membelah. Lebih aktif, membelahnya juga, kemudian dia akan berdiferensiasi. Jadi dia akan menimbulkan respon imun tubuh kita itu jadi lebih kuat. Kemudian yang kedua adalah timosit. Timosit itu adalah sel yang ada pada timus, kelenjar timus.
Nah, ini ketika dia menerima interleukin 4, dia akan mengalami proliferasi atau pembelahan sel yang lebih cepat. Kemudian ada sel emas. Nah, teman-teman ketika kita belajar tentang hipersensitivitas, kita akan belajar ini gitu ya. Jadi sel emas ini kalau dia kena interleukin 4, interleukin 4 ketemu sama reseptornya, maka sel emas ini akan berproliferasi. Nah, akan membelah lebih cepat. Kemudian berikutnya itu adalah efek sitokin yang redundan atau redundant. Jadi redundant tadi lebih dari satu macam sitokin yang mempunyai efek sama. Jadi di sini ada interleukin 4, 2, dan 5 yang dihasilkan oleh T helper. Nah, di situ dia akan ketemu sama reseptornya di sel B. Endpoint-nya apa? Endpoint-nya sel B-nya ini akan lebih cepat membelah. Jadi efeknya sama. Ya, efeknya tidak ada yang saling tidak ada yang menguatkan atau tidak ada yang saling meniadakan. Ya, efeknya sama, itu aja ya. Kemudian yang ketiga itu efeknya sinergis. Jadi efeknya sama dan saling menguatkan. Yang kedua tadi, yang redundant itu belum tentu menguatkan, hanya efeknya sama aja. Tapi kalau kita bilang sinergis, itu saling saling menguatkan. Jadi misalnya di sini ada interleukin 4 dan 5 ketemu sama sel B. Apa efeknya? Dia akan menginduksi pembentukan antibodi yang disebut sebagai imunoglobulin E. Jadi dia akan saling menguatkan. Jadi kalau menguatkan itu gambarnya gini teman-teman. 1 tambah 1 itu lebih besar dari 2. It always bigger than 2. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah antagonisme. Jadi antagonisme ini kayak kita punya mobil ya. Yang satu menguatkan, yang satu melemahkan, yang satu ngegas, yang satu ngerem. Nah, ini sama yang terjadi ketika interleukin 4 sama interferon gamma. Interleukin 4 dan interferon gamma ini ketemu sama sel B. Jadi endingnya apa? Endingnya nanti dia akan ngeblok efek produksi antibodi imunoglobulin E yang diinduksi oleh interleukin 4. Jadi interleukin 4 menyebabkan pembentukan antibodi, tapi dia dilawan oleh interferon gamma. Nah, mana yang menang? Jumlahnya banyak yang mana? Oke. Kalau main keroyokan, pastinya yang menang yang jumlahnya lebih banyak. Kemudian yang kelima itu adalah cascade. Ini yang Bu Nina tadi bilang ya. Jadi sitokin itu bisa memberikan efek menstimulasi suatu efek biologis di dalam sel yang efeknya tuh beruntun gitu ya. Nah, ini contohnya efek efek yang beruntun atau berurutan tadi adalah sitokin yang bisa menstimulasi um, produksi sitokin yang lain. Jadi misalnya di sini ceritanya ada makrofag. Makrofag menghasilkan interleukin 12, interleukin 12 mengaktifkan T helper. Di mana T helper ini nanti kalau sudah diaktifkan dia akan menghasilkan interferon gamma, tumor nekrosis faktor, interleukin 2 dan tipe sitokin yang lain. Berikutnya itu adalah sitokin yang bisa mempengaruhi ekspresi reseptor sitokin yang lain. Jadi suatu sitokin itu ketika memapari suatu sel, dia akan memberikan efek terhadap ekspresi reseptor sitokin. Nah, reseptor apa? Tergantung dari sitokinnya apa. Ini contohnya efeknya ada 2 macam ya. Yang sebelah kiri ini adalah efek upregulasi. Jadi upregulasi itu adalah efek yang menimbulkan ekspresi suatu gen lebih besar.
Kemudian yang sebelah kanan downregulasi. Jadi downregulasi itu adalah suatu efek yang menyebabkan penurunan ekspresi dari suatu protein yang ada pada suatu sel. Jadi di sini misalnya ada interleukin 4. Jadi interleukin 4 ketemu sama reseptornya. Kalau sudah ketemu sama reseptornya pada sel T, maka dia akan, di sini ada tanda positif teman-teman, artinya dia akan meningkatkan ekspresi reseptor interleukin 2 subunit alfa dan beta. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah downregulasi. Jadi kalau downregulasi itu mengecilkan efek atau menurunkan ekspresi dari suatu gen. Jadi contohnya adalah TGF beta, tumor growth factor P gitu ya. Jadi dia akan ketemu sama reseptornya dan reseptornya ketika ketemu sama reseptornya berada suatu sel, dia akan menghambat ekspresi suatu reseptor interleukin 2. Ya, jadi ini efektornya sama interleukin 2 kiri dan kanan. Jadi yang kiri itu distimulasi reseptornya oleh interleukin 4, yang kanan dihambat oleh TGF beta. Oke. Kemudian berikutnya yang penting lagi ketika kita berbicara tentang sitokin adalah sitokin itu berperan penting selama hematopoiesis, teman-teman. Hematopoiesis. Kalau teman-teman tidak tahu hematopoiesis apa, hematopoiesis itu adalah proses pembentukan sel darah. Terjadi di mana? Hematopoiesis terjadi di bone marrow atau terjadi di sumsum tulang. Nah, ini bagaimana prosesnya? Kok bisa menyebabkan atau meregulasi hematopoiesis? Jadi si soma sel, ya, sel tubuh ini dapat memberikan efek pada stem cell. Kemudian stem cell ini akan menghasilkan beberapa sitokin. Fibroblast ini akan menghasilkan beberapa sitokin. Nah, sitokin ini yang nanti akan berefek pada stem cell, yang nantinya stem cell ini akan membentuk komponen darah yang baru. Jadi dia akan menstimulasi stem cell untuk membentuk elemen darah yang baru. Jadi bisa langsung dari somal cell di sini ya, ada CSF CSF gitu ya, ada CSF CSF, kemudian ada interleukin 6 dan ada interleukin 1. Nah, ini sel somalnya bisa langsung ke stem cell, ada juga yang dia harus lewat ke fibroblast endothelial cell. Jadi fibroblast endothelial cell ini adalah sel yang sel jaringan ikat yang menyusun pembuluh darah. Ya, oke. Kemudian sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Oke. Jadi sel yang menghasilkan sitokin itu kan ada banyak ya, ada banyak. Ada uh, limfosit, ada fibroblast, ada makrofag dan lain sebagainya. Nah, di sini sel-sel yang menghasilkan sitokin ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama itu adalah sel-sel yang berperan pada imunitas innate, ya. Imunitas innate itu imunitas alami. Yang pertama itu ada makrofage atau makrofag, kemudian yang kedua itu ada endothelial cell, yang ketiga ada fibroblast. Sedangkan kalau untuk sel-sel yang berperan dalam imunitas adaptif itu ada sel T limfosit, ada makrofag dan natural killer.
atau sel-sel NK. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman mau belajar lagi, tipe-tipe apa saja makrofag yang dihasilkan oleh sel-sel yang berperan dalam imunitas bawaan maupun imunitas adaptif ada di tabel ini. Jadi yang sebelah kiri ini adalah sitokin, nama sitokinnya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah sel yang membuatnya atau sel yang menghasilkan. Kemudian yang paling kanan ini adalah targetnya atau aksinya. Oke. Ya banyak ya, ada yang berperan dalam inflamasi, ada yang berperan dalam proliferasi sel lain, menginduksi terbentuknya antibodi, dan lain sebagainya. Perlu dihafal skimming saja, ya skimming. Karena yang penting teman-teman itu tahu, oh ini yang berperan untuk imunitas innate yang mana, yang berperan untuk imunitas adaptif yang mana. Ya, reseptor sitokin. Sekarang kita berbicara tentang reseptornya. Jadi, reseptor sitokin itu ada 5 kelas. Yang pertama adalah immunoglobulin superfamily. Kemudian yang kedua itu adalah kelas 1, hemopoietin. Kemudian yang kedua adalah kelas 2, interferon. Kemudian ada TNF dan ada chemokine. Kita lihat satu persatu. Reseptor sitokin. Reseptor sitokin ini sangat spesifik. Nanti kalau teman-teman sudah belajar ke apa kimia medisinal, teman-teman ketemu sama reseptor-reseptor. Nah, ada sesuatu yang unik dari reseptor sitokin. Yang pertama itu reseptornya itu multimerik. Multimerik itu dia terdiri dari lebih dari satu macam subunit protein. Ya, lebih dari satu macam subunit protein. Kemudian yang kedua, dia itu ketika sudah berikatan dengan ligannya, dia itu akan menyebabkan proses pensinyalan yang umum. Ya, yang umum. Oke, kemudian yang ketiga, dia mempunyai apa subunitnya itu mempunyai afinitas yang sangat unik. Jadi ketika ada ligan atau ada chemokine, ada sitokin yang mendekat begitu ya, maka kedua subunit yang multimerik tadi itu akan bisa saling berkumpul atau mempunyai afinitas. Jadi dia akan saling mendekat jadi satu begitu. Kemudian yang keempat itu adalah dia berhubungan dengan aktivasi dari satu target sel tertentu. Oke. Nah, reseptor tipe yang pertama itu adalah reseptor immunoglobulin super family. Jadi karakteristik yang spesifik dari subunit ini adalah jadi ini. Jadi dia mempunyai 3 jembatan disulfida dalam strukturnya. Nah, di sini apa yang termasuk kriteria ini adalah interleukin 1, mesenchymal sel stem cell factor, kemudian dan ada c-kit. Kemudian berikutnya itu adalah kelas 1 reseptor sitokin atau reseptor sitokin kelas 1. Ini adalah reseptor-reseptor yang umumnya itu memperantarai hematopoiesis atau memicu pembentukan sel darah yang baru. Nah, dia itu terdiri dari 2 subunit, teman-teman, 2 subunit. Kemudian di bagian sini, di bagian atas ini ada 2 garis strip ya. Jadi 2 garis strip ini melambangkan satu garisnya itu adalah satu jembatan disulfida. Jadi ada gugus S dan gugus S, cysteine dan cysteine. Kemudian yang warna merah ini
Ini adalah asam amino atau protein polipeptida dengan susunan asam amino tertentu. Jadi nanti teman-teman lihat lagi kodenya. W itu apa, S itu apa, X itu apa, kemudian W itu apa, S itu apa lagi. Ya, jadi itu merupakan suatu conserve atau susunan yang mutlak ada ketika reseptor itu adalah reseptor sitokin kelas 1. Nah, ligannya apa saja yang termasuk di sini? That's a lot. Jadi teman-teman bisa baca sendiri, ada interleukin 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada interleukin 13, 15 sampai dengan hormon prolaktin. Kemudian yang kedua itu adalah kelas 2 reseptor sitokin. Jadi reseptor ini merupakan reseptor yang spesifik untuk sitokain interferon. Jadi di sini ini ada asam amino yang lambangnya C gitu ya. Dan dia conserve 2 subunit. Kemudian di sini ligannya jelas of course interferon mostly. Hanya satu yang bisa berikatan tapi bukan interferon adalah interleukin 10. Kemudian berikutnya ini adalah TNF reseptor. TNF reseptor, TNF reseptor di sini terdiri dari 4 conserve struktur gitu ya, di mana di dalamnya itu ada C2, C3, C1. Dan itu urutannya sama. Yang dimaksud itu adalah dia merupakan asam amino C, jumlahnya 2, jumlahnya 3, dan jumlahnya 1. Nanti teman-teman cek asam amino dengan kode C itu asam amino apa. Ya. Kemudian berikutnya ligannya apa? Ada TNF alpha, beta, CD40, nerve growth factor, sama FAS. FAS ini sering disebut sebagai apa ya? Ligan kematian ya, ligan kematian. Jadi kalau dia terikat pada suatu sel, suatu reseptor yang ada pada satu sel-selnya itu akan undergoes apoptosis atau kematian yang terprogram. Oke. Nah, ini ada reseptor family yang lain yaitu reseptor protein G. Jadi protein G ini adalah suatu protein yang apa yang mempunyai apa yang terikat pada suatu protein tertentu yang ada di dalam sel. Proteinnya itu namanya protein guanilil ya. Nah, jadi di situ ada macam-macam, nanti teman-teman ketemu di kimia medisinal. Nah, liganya apa saja? Interleukin 8, ada rantes, ada IP1, ada PF4, ada MCAF, ada NAP2. Oke, nah dari banyak sekali reseptor interleukin yang banyak diteliti itu adalah reseptor interleukin 2. Jadi reseptor interleukin 2 ini diekspresikan pada sel T dan sering disebut CD25. Nama lainnya adalah CD25. Dia itu ada pada sel T yang sudah matang. Jadi bukan sel T yang naif ya. Jadi sel T itu kan ada yang naif ketika dia selesai diproduksi itu namanya naif. Jadi masih lugu. Ada yang dia sudah mature. Ya, sudah mature itu sudah mengalami paparan sitokin tertentu. Jadi dia matang. Dia siap menjalankan fungsinya di sistem imun. Nah, itu namanya sel T yang mature. Oke. Dia terdiri dari 3 subunit. Jadi ada subunit alfa, beta, dan gamma. Ya, oke. Jadi di sini ada 3 ya, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bingung kok ini kok apa? Ada yang cuma reseptornya cuma 1 subunit, ada yang 2, ada yang 3. Ini maksudnya gimana Bu? Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal, jadi reseptor
sitokin, itu dia baru akan mengalami dimerisasi atau polimerisasi begitu ya. Ketika dia ketemu dengan ligannya, ada ligan di situ. Nah, di sini ada tiga tipe ligan. Ligan itu senyawa yang diikat ya, teman-teman. Jadi di sini ada nih satu ligan intermediate. Kalau ligan intermediate ada di situ, maka yang berpolimerisasi itu ada dua, subunit beta dan subunit gamma. Kemudian yang kedua itu ada ligan yang high affinity. Kalau yang mempunyai afinitas tinggi, maka dia akan ngumpul tiga-tiganya subunitnya, alfa, beta, dan gamma. Kalau low affinity ya cuma satu aja gitu ya. Oke. Kemudian konstanta disosiasinya gimana, Bu? Jadi konstanta disosiasi itu adalah konstanta yang menunjukkan suatu ligan itu kapan dia berpisah dari reseptornya. Ya, jadi di sini semakin kecil angkanya, jadi kemungkinan berpisahnya itu semakin kecil. Jadi di sini di antara tiga ini, yang paling kecil konstanta disosiasinya adalah 10 pangkat minus 11, yaitu pada reseptor interleukin 2 yang high affinity. Artinya apa? Jadi ketika dia sudah mulai bersatu, dia tidak akan diceraikan. Ya, salah sesuatu yang diceraikan Tuhan tidak boleh yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, ini sama, konstatasinya kuat. Ya, oke. Next, kita masuk ke transduksi sinyal. Jadi transduksi sinyal yang disebabkan oleh karena sitokin itu transduksi sinyal urutannya seperti ini, teman-teman. Jadi ini teman-teman sebenarnya sudah dapat di biologi sel molekuler, tapi mungkin bukan tipe yang ini, ya bukan tipe yang ini. Nah, tipenya yang mana? Tipenya tyrosine kinase ya. Oke, yang pertama urutannya adalah sitokinnya itu akan terikat pada reseptor. Kemudian dia akan mengaktifkan suatu enzim yang ada pada sel yang namanya Janus kinase. Kalau kita dengar Janus kinase itu artinya adalah suatu protein yang punya kemampuan untuk memfosforilasi protein yang lain. Jadi endingnya dia nanti akan memfosforilasi asam amino yang namanya tirosin. Kemudian ada faktor transkripsi namanya STAT. STAT itu singkatan dari Signal Transducer and Activator of Transcription. Jadi ketika dia aktif, si STAT ini dia akan terikat pada DNA dan kemudian dia memicu transkripsi spesifik dari beberapa macam gen yang ada di dalamnya. Ya, jadi ini gambarnya ya. Kalau tadi ceritanya secara singkat, ini cerita secara lengkapnya seperti ini. Jadi ini subunit alfa dan beta ini akan berkumpul jadi satu diaktifkan oleh sitokain, oleh ligannya. Kemudian Janus kinasenya ini akan aktif memfosforilasi siapa? Memfosforilasi dirinya sendiri. Ya, jadi dia akan memfosforilasi dirinya sendiri, kemudian dia akan memfosforilasi STAT. Nah, STAT ini dia akan bertindak sebagai faktor transkripsi dari gen-gen tertentu. Jadi dia akan masuk ke dalam nukleus, kemudian duduk di DNA, di situ dia akan memacu proses replikasi DNA. Jadi kalau replikasi DNA-nya banyak, proteinnya banyak, dia akan bereplikasi lebih cepat sel tersebut. Ya, ini juga sama ya, ligannya interleukin 4. Oke. Nah, kemudian apa peran sitokin di dalam hematopoiesis? Jadi sitokinnya itu apa saja yang berpengaruh pada hematopoiesis? Ada SCF, stem cell factor, ada GM-CSF, granulosit, macrophage colony stimulating factor, ada interleukin 3, 5, 7, dan 11. Oke, jadi dia ngapain? Jadi dia itu
akan memacu pematangan dari sel-sel yang berperan dalam pembentukan sel darah. Jadi di sini di dalam sum-sum tulang kita itu kan ada namanya hematopoietic stem cell. Jadi di situ adalah tipe stem cell yang hanya bisa membentuk atau bereplikasi menjadi terdiferensiasi menjadi sel-sel darah. Nah, dia akan membentuk limfoid progenitor dengan pengaruh FGF, bisa juga membentuk myeloid progenitor. Kalau membentuk limfoid progenitor, maka sel yang akan berdiferensiasi dari limfoid progenitor itu adalah natural killer T limfocyte sama B limfocyte. Tentu saja di sini dia memerlukan uh, token yang lain. Kemudian berikutnya interleukin 3, GM-CSF sama interleukin 6 ini juga bisa memicu myeloid progenitor untuk menjadi erythroid progenitor, megakaryosit, basophil progenitor, eosinophil progenitor, granulosit, monosit progenitor. Nah, erythroid progenitor nanti dia akan ketemu sama erythropoietin menjadi eritrosit. Megakaryosit menjadi platelet yang berperan pada pembekuan darah. Selnya kecil ya. Kemudian ada progenitor basofil. Ya, jadi di sini dia akan menjadi basofil, eosinofil, of course jadi of eosinofil. Kemudian granulosit dia akan menjadi tipe sel darah yang lain. Oke, kemudian kalau pada sistem respon imun dia menyebabkan apa? Kalau interleukin 6, interleukin 1 dan 6, interleukin 1 menyebabkan fever atau demam. Jadi dia menimbulkan efek kapilari. Interleukin 6 pada makrofag dia menyebabkan uh, respon imun adaptif pada sel B. Jadi endingnya nanti adalah pembentukan uh, antibodi. Kemudian interleukin 12 atau makrofag dia juga menyebabkan adaptive immunity juga melalui sel helper T. Kemudian TNF yang dihasilkan oleh makrofag itu bisa menghasilkan efek kapilari dan mengaktifkan neutrofil. Kemudian interleukin alfa dan interleukin beta itu bisa menyebabkan multiple efek tergantung selnya yang dipengaruhi yang apa. Oke. Oke, berikutnya adalah respon sistem imun adaptif oleh sitokain. Jadi kalau interleukin 2 ini bisa menyebabkan multiple efek pada sel T. Interleukin 4 bisa menyebabkan sel T sama sel emas yang dihasilkan oleh sel T sel emas menyebabkan sel T itu terdiferensiasi dan pembentukan antibodi tipe imunoglobulin E, kemudian ada TLG beta itu menghasilkan sel T makrofag, jadi dia menghambat respon imun adaptif. Kemudian yang keempat ya interferon gamma itu menyebabkan aktivasi makrofag. Ya, jadi ini ya gambaran besarnya. Oke, seperti itu. Kemudian T helper itu ada dua. Ya, ada T helper 1 dan T helper 2. T helper 1 itu fungsinya adalah um, pembentukan imunoglobulin G dan fiksasi komplement, aktivasi makrofag, DTH sama CTL production. Kemudian kalau T helper 2 itu memacu atau menimbulkan produksi imunoglobulin E dan eosinofil. Jadi T helper itu ada dua. Kemudian abnormalitas sitokain sitokain itu atau reseptornya itu bisa menyebabkan atau terhubung dengan penyakit kanker dan juga bisa disebabkan gitu ya oleh suatu agen penginfeksi Trypanosoma cruzi yang menyebabkan
imunosupresi yang eh, parah. Bisa juga disebabkan karena bakteri aseptik atau shock ya. Oke, saya rasa ini dulu eh, tentang materi kita. Berikutnya kita akan bicara materi mengenai komplement.